Masalah keluarga dapat mempengaruhi psikologi dan merusak hubungan antara satu sama lain. Meski wajar terjadi, masalah keluarga haruslah segera diselesaikan sesegera mungkin. Jika tidak, konflik yang terjadi dapat berpengaruh buruk terhadap kondisi psikologis dan merusak hubungan anggota keluarga. Simak perbincangan seputar keluarga dalam Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi ya di program Pelangi Kasih. Hari ini mengawali hari yang baru, minggu yang baru tentunya, sekalipun di akhir bulan ya. Dan iya, seperti biasanya ada rekan-rekan dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung yang sudah hadir untuk mengedukasi kita semuanya. Jika Sobat Maestro ada pertanyaan ataupun juga topik-topik yang ingin kami diskusikan bersama, silakan Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081321000925. Anda juga bisa menyaksikan ataupun mendengarkan siaran Pelangi Kasih hari ini langsung melalui Maestro Radio Bandung YouTube channel. Kalau misalkan Anda agak kesulitan untuk link streamingnya, Anda bisa masuk ke Instagram Maestro Radio Bandung. Di situ ada link yang tinggal Anda klik dan Anda bisa mendengarkan streaming Radio Maestro. Dan sudah bersama saya Ibu Helni, salah satu konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selalu ada cinta, selalu ada harapan. Apa kabar Ibu Helni? Halo Mas Ari, kabar baik. Thank you juga untuk Sobat Maestro dimanapun berada. Sibuk apa Bu hari ini Bu? Sibuk mengembangkan daya juang anak-anak kita? Ya tentunya perjuangan ini ya sejuta umat orang tua di dunia ini. Oke, dan hari-hari ini tuh lagi trending kembali Bu ya, bahwa khususnya di generasi Alpha ataupun Gen Z itu anak-anaknya itu kok kayaknya nggak memiliki daya juang yang oke gitu. Tapi ketika ngobrol hal ini kayaknya anak-anak Gen Z nggak terima Bu. Nggak terima ya, benar, mereka merasa jadi mereka ya merasa itu salah satu ciri khas dan bukan sesuatu kekurangan seperti itu. Nah, dari pengalaman Ibu Helni ya, karena Ibu Helni ini kan juga seorang ibu, seorang pengajar juga, seorang konselor juga gitu. Gimana sih Bu sebetulnya kondisi generasi sekarang ini Bu, yang dikatakan sebagai generasi Z, generasi Alpha? Apakah memang betul daya juang anak-anak generasi sekarang itu seperti stroberi gitu Bu? Iya betul ya, jadi kita kenal dengan generasi stroberi yang lembek ya, yang mudah busuk seperti itu ya kalau buah stroberi kan. Generasi ini mungkin banyak sekali orang tua yang mengeluh tentang anak-anak mereka, khususnya generasi Alpha ini, di mana anak-anak ini mempunyai daya juang yang kurang ya dibandingkan dengan masa kita mungkin orang-orang tua dulu ya. Nah, ini yang menjadi pembandingnya itu. Jadi ketika kita membandingkan dengan anak-anak zaman dulu, tentu saja kita akan melihat bahwa anak-anak zaman sekarang itu sangat kurang di daya juang. Ya, mungkin karena latar belakang daripada kehidupan kita ya. Jadi kita dulu dibesarkan oleh orang tua dan juga dengan kita membesarkan anak-anak. Tentu saja ini ada satu gap yang perlu kita jembatani seperti itu. Karena mungkin waktu kita zaman dulu kan tidak ada gadget ya. Kita juga hidup ya bagaimana orang tua mengasuh mendidik kita, ya begitulah kita berperilaku. Sedangkan anak-anak zaman sekarang selain orang tua memberikan banyak bimbingan, pengasuhan terhadap anak-anak, mereka pun menerima banyak informasi dan juga hal-hal di luar keluarga ya, khususnya melalui gadget yang sosial media dan seperti itu yang mereka miliki. Dengan hal itu, tentu saja nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga seperti kita waktu kecil dulu sangat berbeda ya dengan anak-anak sekarang. Mereka bisa merasa bahwa nggak seperti ini tuh yang papa mama katakan terhadap saya, ternyata menurut YouTube itu begitu, begini gitu. Jadi ini akan ada satu gap ya, di mana orang tua ini menjadi tidak mudah. Jadi mempunyai pesaing yang mungkin ya jauh lebih menarik bagaimana
segala tayangan-tayangan atau informasi yang didapatkan anak-anak melalui sosial media maupun gadget ini, tentu saja ini akan sangat luas ya, dan anak-anak merasa papa mama itu tertinggal atau misalkan informasinya nggak lengkap, nggak sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Nah, ini daya juang dalam hal apa, Bu? Buat anak-anak zaman sekarang, Bu. Soalnya memang setiap zaman kan berbeda begitu ya, dan ya seperti tadi saya katakan, kalau anak-anak zaman sekarang dibilang generasi stroberi ataupun generasi lemah, nggak terima loh, Bu. Marah loh, Bu, mereka, Bu. Di satu sisi ya, Bu, ya memang ya Ibu Helni kan juga pengajar juga ya. Memang metode pengajaran buat anak zaman sekarang itu kan kayaknya kita yang di apa namanya, generasi udah baby boomer itu kan kayaknya gemes gitu ya, diajarin anaknya leha-leha, tapi begitu dikasih kepercayaan mereka gercep loh, Bu. Nah, gimana Bu ini sebetulnya? Iya, Bu, menghadapi ini, Bu. Jadi daya juang mungkin kita perlu bagi juga ya. Jadi daya juang itu untuk apa dulu? Ada daya juang untuk mencapai cita-cita. Banyak anak yang saya mau gampang, mau jadi YouTuber aja gitu ya. Jadi mereka tidak merasa bahwa perlu untuk daya juang. Dengan saya bisa pandai berbicara, pengetahuan saya luas, saya bisa melakukan apapun. Nah, juga untuk daya juang yang bertahan pada kebenaran. Bagaimana kita dididik oleh orang tua kita dengan nilai-nilai. Nah, kita kan berjuang dengan daya juang kita tuh, kita mempertahankan nilai-nilai yang dulu misalkan orang tua waktu kita kecil harus sopan, harus menyapa dulu, ya, harus melakukan ini dan itu. Nah, ini mungkin yang menurut anak-anak sekarang, aduh terlalu ribet seperti itu ya. Ada juga daya juang untuk menciptakan kreativitas kemandirian. Jadi memang daya juang ini bukan hanya berjuang di dalam pelajaran, ya harus belajar dengan baik, seperti itu. Tetapi banyak hal, bagaimana kehidupan ini tidak semata-mata hanya memang untuk di sekolah saja daya juang itu. Tapi di dalam bermasyarakat, di dalam pergaulan, daya juang itu memang sangat penting. Jadi seluruh aspek kehidupan ya, Bu ya, yang harus ditanamkan daya juang kepada anak-anak ini ya, Bu ya. Ya, daya juang itu kan berkaitan erat dengan dia cara memandang setiap hal itu seperti apa. Nah, dia juga dapat menerima diri, dan tentu saja daya juang ini harus kita latih sejak kecil gitu. Oke. Nah, Bu, sebetulnya apa sih, Bu, faktor yang menyebabkan anak-anak tidak memiliki daya juang begitu, Bu? Ya, kalau misalkan kita boleh lihat ya, karena generasi ini memang yang seperti kita lihat, bagaimana mereka pengen hidupnya mudah, segala sesuatu pengennya sudah ready, instan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang justru fakta yang memang harus kita akui ya, memang ada di sekitar kita. Nah, ini tidak terlepas dari tentu saja bagaimana treatment daripada orang tua. Kembali lagi ke parenting atau pola asuh. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, kalau sejak dini gitu, sejak kecil dari 0 sampai 12 tahun, pola parenting itu sangat penting. Bagaimana anak-anak bisa bertumbuh dari kecil. Jadi daya juang itu bukan berarti nanti sudah besar lah anak-anak saya baru ada daya juang. Tetapi ternyata dari kecil ya, anak-anak tuh sudah, misalnya dari hal-hal kecil dia membawa barangnya sendiri. Misalkan kalau kita lihat ya, fenomena yang kita sering lihat, bagaimana anak-anak kalau misalkan makan, kita di restoran ya, di mall dan lain sebagainya, kita lihat, wah, anak-anak tuh sambil makan mereka tidak bisa menunggu. Nah, sambil menunggu kan mereka tuh ada yang tantrum, ada yang rewel. Orang tua kan cukup kasih gadget dan dia akan diam. Jadi untuk menunggu pun skill ini tuh memang kurang dimiliki ya oleh anak-anak kecil. Jadi mereka tuh dari kecil memang tidak terlatih untuk bisa menanti gitu ya, menunggu yang seperti tadi. Nah, bagaimana kita boleh melihat fenomena yang terjadi itu, anak-anak kan sekarang sepertinya king and queen ya, Mas Ari ya. Jadi anak sebagai pusat. Segala sesuatu yang mereka ingini dituruti. Ya tentu saja ini akan menjadi satu hal yang kurang baik di masa depan ya, karena memang kita tidak bisa dalam hidup ini apa yang kita mau selalu kita dapatkan ya. Nah, anak-anak yang dengan keadaan seperti ini biasanya orang tuanya mempunyai penghasilan yang cukup ya, jadi mereka membelikan apa yang mereka mampu belikan untuk anak-anak. Nah, kebanyakan orang tua sekarang yang sibuk ya, mereka tidak punya waktu untuk bermain bersama anak-anak. Juga mereka tidak merasa
ini adalah suatu kewajiban bagi mereka untuk membesarkan mendidik. Toh mereka akan beralasan bahwa saya cari uang buat anak-anak loh, katanya gitu. Ya. Jadi ya saya harus berjuang, tentu saja saya harus bekerja dan harus ada orang yang menggantikan saya untuk menjaga dan mengasuh anak-anak. Nah, anak-anak sudah terbiasa dengan pola asuh yang bukan hanya orang tua. Bagaimana pola asuh itu mungkin dari kakek nenek, dari suster dan orang-orang yang dipercayakan untuk mengasuh mereka. Tentu saja nilai-nilai ini buat mereka menjadi rancu ya. Bagaimana daya juang itu apa sih gitu ya? Karena mereka mungkin orang tua yang sibuk seperti ini merasa bersalah ya. Mereka mempunyai perasaan, aduh saya nggak bisa nemenin mereka. Jadi ketika anak-anak dibawa oleh mereka merasa, aduh udahlah saya berikanlah apa yang mereka mau. Supaya mereka merasa juga kasihi seperti itu. Nah, jadi kasih ini juga buat anak-anak itu berupa apapun yang mereka minta, mereka dapatkan itulah kasih. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Mas Ari. Iya, jadi artinya daya juang ini tidak alami, natural, tumbuh dengan sendirinya, tetapi harus dibentuk ya Bu ya? Betul sekali. Jadi kalau misalkan kita boleh melihat orang tua yang daya juangnya sangat tinggi ya, baik ayah maupun ibu di dalam perannya masing-masing, mereka mempunyai daya juang yang sangat tinggi. Tetapi ini bukan menurun secara genetik gitu ya. Jadi ketika orang tua seperti itu, tidak otomatis anak-anaknya pun akan memiliki daya juang yang sama gitu. Jadi mungkin karena seperti itu kadang-kadang anak-anak kita lihat ya, orang tuanya aduh begitu daya juang tinggi, terlihat ya sangat luar biasa begitu. Kok anak-anaknya kayak lemah banget gitu ya. Kayaknya serba nggak bisa, nggak punya daya juang. Kita kadang-kadang merasa aneh, tapi ternyata ini tidak aneh karena memang dikondisikan seperti itu tanpa sadar. Oke, jadi artinya adanya generasi stroberi itu kan keluarga yang bikin ya Bu ya. Jadi bukan karena memang zamannya seperti ini gitu ya. Adanya generasi stroberi ya karena ada orang tua stroberi. Mungkin seperti yang dikatakan Ibu Helni tadi ya, karena orang sebetulnya tidak sadar bahwa dia sedang menciptakan generasi stroberi karena kasihan gitu. Jangan sampai anak saya juga menderita, cukuplah mama papa aja yang susah gitu. Ini kan kelihatannya bagus tapi juga jadi mungkin ada orang tua yang dulu ya kondisi secara ekonomi atau kondisi di dalam keluarga kurang baik. Nah, ketika sekarang orang tua ini yang zaman dulu mempunyai luka emosi ya, luka masa lalu seperti itu, mereka menganggap aduh jangan sampai deh anak-anak kami itu seperti yang kita alami dulu, mengalami hal-hal yang buruk, yang susah, seperti itu. Nah, tapi tanpa sadar, luka emosi ini menjadi hal yang membuat mereka itu tidak mentreatment anak-anak untuk memiliki daya juang. Oke, nah Bu, apakah juga situasi dan kondisi zaman itu juga bisa mempengaruhi daya juang anak, Bu? Kemarin ngobrol-ngobrol dengan beberapa termasuk sama Profesor Chandra begitu ya. Ternyata ya saya tidak tahu ya dari sisi konselor seperti apa bahwa situasi dan kondisi di mana kita berada itu juga membentuk daya tahan anak. Kalau misalkan orang tua kita itu kan dilahirkan di masa-masa revolusi gitu ya Bu ya. Jadi dia harus berjuang hidup dengan kondisi perang dan anak-anak yang dihasilkan juga anak-anak yang harus gigih gitu. Sementara kondisi sekarang ini kan aman, nyaman, tidak ada perang, tidak ada kelaparan, tidak ada bencana yang cukup signifikan itu sehingga menghasilkan generasi yang kurang daya juang gitu, atau seperti apa sih Ibu Helni dari sisi konselor Bu? Betul sekali ya. Jadi itu sangat berkaitan. Bagaimana kita mengalami masa lalu dulu ya dengan orang tua kita, dan bagaimana kita dengan situasi yang baru ya zaman sekarang di mana aman, nyaman seperti itu. Tentu saja kan yang tadi saya bilang trauma masa lalu yang orang tua yang pahit, sulit itu sekarang bisa memberikan fasilitas tuh secara berlebihan kepada anaknya. Dan mereka juga yang tadi kesibukan itu mengikuti kemauan anak gitu. Jadi pemanjaan ini sebetulnya adalah alat jadi mengatasi masalah yang ada gitu. Iya betul, apalagi zaman sekarang rebahan aja dibayar ya Bu ya. Ngapain kerja susah-susah di kantor.
Iya, jadi kalau sekarang itu yang terjadi itu adalah kalau kita kan dulu mungkin betah nggak betah ya bekerja di perusahaan, kita akan bertahan gitu ya, karena kita kan merasa, aduh saya butuh pekerjaan ini gitu. Kalau nggak ada ini, ya bagaimana saya nanti menjalani kehidupan dan lain sebagainya. Tetapi generasi sekarang ini memang ya perusahaan-perusahaan pun banyak ya yang merasakan bahwa, aduh keluar masuk itu cukup tinggi ya, keluar masuk karyawan seperti itu. Baru berapa lama, oh nggak tahan gitu ya, karena mereka tanpa bekerja pun mereka cukup. Tanpa bekerja pun mereka punya fasilitas. Nah inilah yang membuat mereka menjadi kurang daya juang, tidak bisa fight gitu ya dengan kehidupan ini, dengan apa yang mereka hadapi. Nah, gimana Bu untuk bisa kita sebagai orang tua untuk bisa membentuk daya juang anak ini Bu? Ini kan tidak gampang ya Bu ya. Di satu sisi orang tua kepingin membahagiakan anak, tapi di satu sisi juga harus mendidik anak dengan semangat daya juang itu kan. Sebagai orang tua itu kan kalau orang Jawa bilang kan nggak mentolo ya Bu ya, melihat anaknya susah gitu ya Bu ya. Gimana Bu? Apa yang mesti dilakukan? Ya, sebelumnya mungkin kita akan bahas dulu ya bagaimana akibatnya dulu ya. Akibatnya bagaimana dengan anak-anak yang tidak memiliki daya juang ya. Apa sih gitu ya. Nah, yang pertama tentu saja anak ini akan kurang mandiri ya. Dari kecil misalkan pas sudah bisa dibawakan, apa yang harusnya dia lakukan dia tidak lakukan dulu ya. Jadi anak itu akan tentu saja kurang mandiri. Lalu selain kurang mandiri tentu saja dia juga akan kurang percaya diri. Ya, harga dirinya rendah. Dia merasa kurang mampu karena harga dirinya dibangun oleh apa yang dimiliki secara lahiriah. Jadi bukan pada karakter atau nilai hidup yang dia miliki gitu. Lalu akibatnya juga hubungan batin dengan orang tuanya itu akan kurang ya, karena orang tua sibuk seperti itu. Dia akan lebih dekat kepada teman untuk curhat. Nah, bahayanya ketika dia berteman dengan teman yang buruk. Tentu saja pergaulan yang buruk itu kan merusak kebiasaan baik ya. Nah, kebiasaan baik yang mungkin sudah ditanamkan itu akan mudah sekali untuk bisa berubah. Ya, khususnya di masa-masa remaja, Mas Ari. Di masa remaja. Jadi daya tahan stresnya itu tidak terbangun dengan baik. Anak-anaknya akan merasa kesulitan menghadapi tantangan dan setiap hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Jadi dia tidak akan cakap menghadapi konflik. Begitu ada konflik dia mundur atau dia melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Seperti itu. Juga anak-anak ini yang paling menonjol adalah dia tidak bisa membedakan mana keinginan dan juga mana kebutuhan. Nah ini yang nah ini yang akan menjadi sulit gitu, baik bagi dia maupun orang tuanya sendiri. Nah di masa depan ketika dia sudah terbiasa dari kecil, apapun yang dia mau, apapun yang dia inginkan akan tercukupi. Nah mungkin saat itu ya bisa tercukupi, tapi sesuai dengan apa yang terjadi ya, situasi ekonomi tidak pasti. Nah apakah selamanya kita bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh anak-anak gitu. Jadi ini merepotkan buat diri anak sendiri dan bukan hanya buat diri sendiri ya, tapi juga banyak orang dan juga merepotkan secara cukup besar, merepotkan negara ya Bu ya. Apalagi dengan bonus demografi dalam lingkup yang lebih besar kan Bu ya, karena ini memang kan ini sedang ada beberapa survei yang mengatakan hati-hati loh Indonesia jangan bangga dengan bonus demografi. Sementara generasinya penganggurannya itu 60% loh Bu. Ya, nah inilah yang mungkin kita juga sebagai orang tua ya, sebagai guru dan juga ya orang-orang yang memang berkaitan dengan anak-anak seperti ini, ya kita bisa juga berperan. Bagaimana kita yang Mas Ari tanyakan barusan, bagaimana cara melatih daya juang ini gitu supaya kita boleh bersama-sama ya menolong bagaimana generasi ini bisa lebih bisa mengeksplor diri, memiliki daya juang, dan tentu saja masa depan mereka juga tentu akan lebih baik ketika dia memiliki daya juang. Yang pertama mungkin kesadaran dulu ya, kesadaran Mas Ari bahwa anak-anak tuh titipan Tuhan ya buat kita ya. Jadi bagaimanapun kita tetap harus bertanggung jawab sebagai orang tua yang bekerja. Bagaimanapun kita sibuk, tentu saja karena Tuhan sudah titipkan
anak-anak ini harus kita bimbing, harus kita asuh sesuai dengan yang Tuhan inginkan, seperti Oke. itu. Iya. Nah, Bu, ini kan melatih ataupun mengembangkan daya juang anak ini kan sedini mungkin ya, disesuaikan dengan Ya, usia, Bu ya. Apakah iya. ada tahapan-tahapan, Bu? Dari kesadaran dari orang tua, kita kesadaran dulu bahwa kita harus mendidik anak-anak kita memiliki mental yang kuat dengan daya juang. Nah, tentunya kan disesuaikan dengan usianya ya, Bu ya. Apakah ada tahapan-tahapan, Bu, dari sisi psikolog ataupun dari konselor, Bu? Ya, sebetulnya kalau misalkan daya juang ya yang dilakukan oleh orang tua, dilatih kepada anaknya itu tidak tergantung usia, karena memang harus sedini mungkin tadi sedini ya, mungkin. tadi ya. Iya. Jadi misalnya yang pertama ya, yang pertama itu waiting. Jadi kalau perlu apa-apa tuh jangan langsung dikasih. Maksudnya dari kecil ya sampai besar Ya, nih diajari itu anak-anaknya. ya. Jadi tidak ada rentang usia seperti itu yang harus dari usia sekian harus gimana, usia sekian gak gimana. Mungkin kita bisa sebagai orang tua itu bisa treatment anak-anak tuh waiting. Dalam arti ya kalau dia perlu apa yang memang tidak, misalkan kalau perlu kebutuhan sekolah yang harus besok dibawa ya tentu saja itu tidak waiting ya. Nah, waiting ini yang berhubungan dengan tadi ya, bagaimana dia bisa memisahkan kebutuhan dan keinginan ya. Jadi jangan berikan langsung apapun yang diminta walaupun mampu. Nah, ini walaupun mampunya itu yang apa ya, yang seringkali jadi miss gitu. Bagaimana ketika kita merasakan mampu, beli ini mah mampulah, murah. Nah itu ya yang mungkin akan tidak disadari oleh orang tua. Jadi jangan berikan langsung apa yang diminta walaupun mampu gitu. Nah misalkan ya anak-anak dari kecil ya pulang sekolah, dia kan pasti anak-anak sekarang ya, generasi sekarang tuh pasti langsung pengen main games dulu langsung. Betul. Nanti mandi, nanti PR, nanti segala. Nah kita kasih aturan main ya. Jadi secara tidak langsung kita melatih supaya dia juga bisa memilah dan memilih gitu. Jadi kerjakan dulu apa yang harus dilakukan, misalkan mandi dulu atau kerjakan tugas dulu, siapin dulu, baru dia main games. Jadi tidak langsung kita iyahkan sesuatu yang dia inginkan gitu. Jadi lakukan kesepakatan. Dari kecil sebetulnya sudah bisa ya, lakukan kesepakatan dengan anak tersebut. Kamu dapat waktu untuk main games nanti setelah pekerjaan kamu selesai. Nah, ketika kalau dari kecil ini sudah berhasil ya, Mas Ari ya, tentu saja kebesarnya itu nggak akan sesulit daripada kita tidak melakukannya waktu kecil, lalu sudah besar kita menuntut. Ya, anak-anak remaja ini kenapa banyaknya kan konflik ya dengan orang tua, karena memang apa yang harus dilakukan itu memang tidak dari kecil. Nah, tapi tidak ada yang kata yang terlambat tentu saja. Anak-anak yang sudah besar ya sifatnya bukan perintah lagi, tetapi diskusi. Betul. Kalau kamu langsung main games, mungkin kamu nanti akan lelah, tugas kamu tidak selesai. Menurut kamu bagaimana kalau seperti ini? Nah, kita treatmentnya, Mas Ari, yang tadi ya, dari rentang usia itu sebetulnya tidak ada. Mungkin caranya yang berbeda gitu. Ketika anak masih kecil, ketika anak sudah besar, tentu caranya itu akan berbeda. Bagaimana dari kecil itu sebagai perintah ya, aturan yang ketat, dan sudah besar itu seperti diskusi dan kita cari solusi bersama-sama sehingga anak itu tidak merasa orang tua itu terlalu diktator seperti itu ya, mereka suka mengatakannya seperti itu gitu. Nah, misalkan ketika anak yang sekarang kan anak-anak sekarang nggak akan mau ya dengan untuk beberapa orang dia tertentu ya, tidak semua tapi sebagian besar untuk handphone misalnya. Mereka kan maunya yang tipe sekian, gitu ya. Nah, mungkin kita juga bisa melatih mereka untuk mereka berpikir. Nah, budget dari papa mama itu sekian. Kalau kamu pengen membeli dengan spek yang kamu inginkan, kamu mungkin harus mengambil tabungan kamu untuk kamu menambahnya gitu. Jadi tidak selalu apa yang diminta diberikan tuh bisa juga dengan cara seperti ini. Kita tetap memberikan, tetapi dia juga boleh berpikir bahwa tidak sesuatu yang memang yang dia inginkan tuh harus dipenuhi oleh orang tua. Gitu. Selanjutnya mungkin planning ya. Jadi kalau misalkan dia mau ganti HP, menurut mama, menurut papa, HP kamu masih bagus. Gimana kalau kita tunggu sampai akhir tahun? Atau gimana kalau kita tunggu sampai kamu ulang tahun depan? Nah, itu planning ini juga akan sangat baik ya. Kalau anak bisa daya juang itu tentu saja dia akan bisa mempunyai planning ya, karena planningnya tahun depan ya, dia punya
punya tujuan tuh ya. Jadi dia akan berjuang seperti itu. Gitu. Oke. Nah, Bu Helni, ini ada pengalaman yang buat saya juga lucu gitu ya, mengenai waiting dan juga planning. Kemarin kan saya ke Jawa, Bu ya, kebetulan bersebelahan dengan satu keluarga dan anaknya ini sudah beranjak remaja, dia main game dan HP-nya pulsanya habis, Bu. Langsung nodong lah ke mamanya, ke papanya. Mama, papa, HP saya habis pulsa, tolong isiin gitu. Nah, terus mama papanya udah sepakat, enggak kan kita udah bilang nanti udah sampai di Surabaya gitu kan. Ih, Bu, terus dia jawabnya apa? Ih, mama papa kayak orang miskin aja, cuman beli pulsa 50.000 aja nggak bisa. Nah, terus enggak kan udah janji ya, kan udah janji sampai Surabaya baru dibeliin pulsa. Yang dilakukan si anak remaja ini dia gangguin adiknya, Bu. Nah, ini kan salah satu contoh ya. Dan kadang-kadang orang tua kalah loh, Bu. Malu kan dengan penumpang yang ada di sekitarnya dan akhirnya orang tuanya kalah, Bu. Ya udah, daripada gangguin adiknya, dilihatin banyak orang, ya udah sini, mama beliin pulsa. Akhirnya anaknya diam. Nah, gimana Bu kalau nemui kasus kayak begini, Bu? Apakah kita harus saklek dengan waiting dan juga planning? Ya, kalau yang tadi kesepakatan itu, kalau memangnya sudah sepakat dari awal, ketika sampai Surabaya, mama akan belikan pulsa. Nah, sebetulnya kalau udah ada sepakat, kita sendiri jangan ingkar ya, walaupun dia ganggu adiknya atau seperti apa. Memang anak-anak tahu sih kelemahan orang tua. Mereka tahu banget gitu. Mereka akan misalkan merengek atau minta ketika papa mamanya ada tamu misalkan gitu ya. Mereka tahu celahnya tuh di mana. Nah, kita sebagai orang tua itu harus kuat, maksudnya kuat dalam arti kalau misalkan orang tua, papa dan mama sepakat, itu sudah hal yang sangat bekal yang baik ya. Mereka sepakat bahwa ketika begini harus begitu. Nah, ketika mereka sudah sepakat, anak-anak melihat kan celahnya tuh cukup kecil nih ya. Kecil nih kalau papa mama. Kalau misalkan papa mama nggak sepakat, celahnya besar. Mereka akan ketika mama nggak ada ke papa, atau papa nggak ada ke mama, seperti itu ya. Nah, tapi kalau orang tua yang sepakat ini akan menjadi satu daya yang kuat gitu untuk mendidik anak-anak. Bagaimana anak-anak itu melihat bahwa udahlah ke papa ke mama sama aja walaupun cuma ada salah satu. Nah, itu akan baik. Nah, ketika mereka melihat celahnya itu ketika papa mama lagi telepon, mama ini boleh nggak? Terus sambil sambil ngobrol, ya udahlah. Nah, ini sering kali terjadi ya. Termasuk saya sendiri loh Mas Ari ya. Kita sendiri tetap harus berjuang terus nih dengan ini karena anak semakin besar ya. Mereka semakin melihat celah, mereka pintar mengambil kesempatan seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus terus belajar gitu bagaimana cara harus pintar-pintar ya melihat ya bagaimana anak ini memang bisa-bisanya gitu ya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oke, jadi itu ya Sobat Maestro ya, tetap kita harus kuat ya, berpegang teguh dengan kesepakatan yang ada. Sekali kita ingkar janji, itu udah memberikan celah ya Bu ya, buat anak-anak ya Bu ya. Nah, tentu saja kita juga harus lihat situasi kondisi ya. Kadang-kadang ada juga hal-hal yang memang kita nggak bisa saklek, tetap harus bisa fleksibel. Tapi tentu saja kan kalau misalkan nggak dibelikan pulsa dia nggak akan sakit kan, dia nggak akan bahaya kan gitu ya. Nah, itu kan kita bisa mempertahankan komitmen atau kesepakatan yang sudah ada. Tapi kalau urgent dia dalam keadaan sakit terus kita harus melakukan sesuatu yang tadinya kita udah sepakati jadi nggak jadi. Nah, itu beda lagi ya. Tetap sebagai orang tua kita harus tahu tarik ulur ya bagaimana situasi dan kondisinya itu kita harus pilah. Nggak bisa kita juga 100% harus saklek gitu ya, pokoknya nggak boleh 100% juga enggak gitu. Oke, selain waiting dan juga planning Bu, apa yang harus ditanamkan Bu? Mungkin orang tua, kan ada banyak orang tua yang jadi ini ya, jadi savior, jadi juru selamat ketika anaknya melakukan dalam sesuatu kayaknya kok kasihan ya. Nah, ini kasihan ini ya yang membuat orang tua tuh jadi tidak konsisten seperti tadi gitu. Jadi biarkan anak-anak
misalkan ketika dia sedih, dia kecewa, biarkan ada waktu di mana dia boleh berpikir. Kita tidak langsung selalu harus menjadi juru selamat bagi dia. Jadi misalkan kalau dia berantem dengan teman, misalkan kita jangan, oh siapa namanya, mana nomor teleponnya, mama samperin. Ya seperti itu. Nah, biarkan dulu gitu, dia memproses perasaannya, memproses juga bagaimana dia melihat kejadian yang terjadi itu seperti apa. Nah, ketika dia sudah melewati, nah kita bisa masuk ya. Jadi jangan sampai orang-orang tua itu tidak mau melihat anaknya kecewa, tidak mau melihat anaknya sedih, tidak mau melihat anaknya terluka. Nah, ini yang seringkali menjadi hal yang membuat anak itu kurang daya juang ya. Jadi orang tua harus dalam tanda kutip tega ya, membuat anak itu boleh melalui prosesnya yang memang harus dia lalui gitu. Jangan menjadi savior, menjadi juru selamat selalu. Betul. Dan termasuk urusan ini ya Bu ya, urusan nilai ya Bu ya. Anaknya yang sekolah, mamahnya yang sibuk ngerjain PR. Karena takut ya malu selalu memberikan apa ya, orang tua tuh kan maunya kan anaknya nyaman gitu ya. Jadi tentu saja orang tua juga harus lebih sabar ya. Pengendalian diri itu sangat berhubungan dengan daya juang. Ketika anak bisa mengendalikan diri sendiri, tentu saja anak ini akan menjadi lebih kuat dan juga dia memiliki daya juang yang lebih baik. Iya, betul. Ya, jadi ya, anak-anak itu bisa menunggu waiting yang tadi ya, waktu yang tepat untuk hasil yang lebih baik. Ya kadang-kadang anak-anak, aduh mau makan sekarang gitu. Padahal nanti sudah janjian tuh kita akan pergi makan atau apa gitu ya. Nah, anak-anak kadang-kadang nggak bisa menunggu yang tadi ya. Tapi kalau mereka taat, kita bisa kasih apa ya, reward atau apa gitu ya dari anak yang kecil tuh. Kalau kamu taat, kamu nanti tidak memakan sekarang makanannya, kita akan makan nanti misalkan pas siang jam 12. Nah, dia melatih diri untuk dia bisa menahan itu, akan membuat dia tuh bisa mengontrol dirinya sendiri dengan lebih baik. Gitu. Ya, betul. Dan anak juga lebih bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas-tugasnya ya Bu ya. Jadi jangan sampai orang tua jangan sampai ya udah malu atau anakku dapat nilai 4 gitu kan, akhirnya mamahnya yang ngerjain matematika, ngerjain biologi. Gitu. Nah, itu gimana Bu? Apakah kita biarin aja anak kita dapat nilai jelek Bu? Kan malu Bu. Masa anaknya penyiar, anaknya pendeta, anaknya nilainya 5 gitu. Akhirnya dikerjain, bantuin gitu ya. Soalnya ada beberapa teman saya yang dia buru-buru ini Bu, lagi pelayanan buru-buru, saya belum ngerjain ini tugasnya anak saya lah. Anaknya yang sekolah kok emaknya yang bingung belum ngerjain tugas. Ya, jadi orang tua yang seperti ini dia menempatkan rasa gengsinya ya itu di atas anaknya sendiri. Jadi aduh jangan sampai anak ini membuat saya malu. Kan malu kalau misalkan anak saya dengan reputasinya ya, apakah sebagai hamba Tuhan, sebagai guru ya, sebagai siapapun, mungkin majelis begitu. Jadi membuat si patokannya itu bukannya di anaknya tapi di dirinya sendiri. Itu kan jadi kasihan ya anaknya gitu. Jadi sebaiknya biarkanlah ya, karena toh dengan anak tidak mendapat nilai yang baik itu merupakan proses. Ya, dan kegagalan itu bukan hal yang mutlak ya membuat dia nanti hidupnya bakal gagal, toh tidak. Tapi melalui nilai yang tidak baik ini anak-anak akan belajar sesuatu gitu. Bagaimana dia ya kalau misalkan malu ya biarlah dia menanggung malu karena nilainya jelek karena dia tidak belajar gitu. Bukan mamanya yang atau papanya yang harus malu sebetulnya ya. Jadi jangan membuat malunya itu dipindahkan ke porsinya porsi anak ya, biarlah anak yang mengalami gitu. Biarkan dia merasa malu dengan nilainya, atau dia merasakan sedih ketika dia ada konflik dengan temannya. Kita biarkan proses daripada kehidupan itu berjalan semestinya. Kalau misalkan terlambat. Nah, saya juga sama nih ya, sharing pribadi nih. Kalau misalkan anak terlambat ya, aduh nanti diskors gimana ya. Nah, saya belajar untuk saya bukan membiarkan. Saya bilang, saya bangunkan ini kamu terakhir. Kalau misalkan kamu masih belum bangun dan terlambat, itu resikonya kamu tanggung sendiri. Sebetulnya hati Maya nggak tega ya Bu ya. Merasanya aduh gitu ya, jangan sampai telat lah, nanti malu lah sama orang lain. Tuh. Jadi fokusnya itu bukan di anaknya, tetapi kadang orang tua sendiri yang memberikan
tekanan gitu karena orang tuanya nggak mau malu, orang tuanya nggak mau repot, orang tuanya nggak mau susah gitu. Oke, nah justru ketika kita mengizinkan anak-anak mengalami rasa sakit, disitulah kesempatan buat kita untuk menunjukkan apa Bu ya, semangat daya juang ya, bukan semakin mempermalukan ya Bu ya. Tuh rasain Ya, tuh, betul. Dan tuh ya, dapat nilai 4, betul. tuh disetrap lagi, tuh rasain gitu kan. Itu kan anak makin luka ya Bu ya. Ya, betul. Ya, jadi bagaimana orang tua berespon terhadap anak itu sangat penting. Yes. Ketika dia gagal, ketika dia sedih, ketika dia kecewa. Yang paling penting dilakukan oleh orang tua adalah penerimaan. Okay. Oh, kamu nilainya nggak bagus ya. Oh, kamu hari ini lagi sedih ya. Jadi kita terima dulu apa yang dia rasakan. Nah, ini penting. Yes. Banyak kan orang tua ketika nilai jelek atau dia menghadapi sesuatu kan langsung dimarahin ya. Jadi anak merasa udahlah, percuma kalau ngomong sama orang tua saya. Yang saya dapatkan tuh malahan tambahan beban gitu buat dia. Nah, ketika dia merasa anak-anak itu orang tua bisa merasakan lah apa yang dia rasakan, empati ya, dia akan lebih lagi mau ke depannya untuk dia cerita gitu. Apa yang dia rasakan, apa yang dia hadapi. Betul. Nah, ke orang tua malahan itu kan memang sering kali terjadi. Iya, Ibu Helni, kemarin saya lihat satu hal yang cukup memberkati juga buat saya begitu ya. Jadi ada satu keluarga yang kebetulan ayahnya itu kantornya satu ini Bu, satu jalan dengan sekolah anaknya, tetapi anaknya tidak tidak menggunakan mobilnya ayahnya begitu. Nah, ayahnya bilang bahwa ya udah situ diantar mamah naik motor gitu kan. Jadi mobil ini adalah mobil kantor, mobil dinas. Jadi ini bukan fasilitas kamu gitu. Saya bilang, wow, berani amat ya orang tuanya ya gitu ya. Dan anaknya juga, ini mungkin langka. Iya, dan anak Tapi ini melalui hal ini anak-anak belajar. Anaknya pasti belajar sesuatu yang luar biasa ya. Bagaimana integritas dari ayah ya, bagaimana perannya gitu. Itu akan membuat anak ini berbeda dari anak lainnya. Iya, bagus, luar biasa. Iya, betul. Apalagi dengan fenomena beberapa tahun ini kan cukup banyak anak-anak pejabat ini, oknum yang anak-anak pejabat yang rame di media sosial dan di Indonesia ya Bu ya. Nah ini selanjutnya seperti apa Ibu Helni, selain beberapa hal tadi Bu, writing, terus juga planning, pengendalian diri gitu. Hal-hal apa saja juga yang mesti dipahami oleh orang tua untuk membentuk mental daya juang dari anak ini, Bu Helni? Lawan kata dari daya juang ini adalah manja. Ya, jadi kalau anak yang punya daya juang, dia tidak akan manja. Tapi anak yang manja, tentu saja dia akan punya daya juang yang kurang gitu. Nah, jadi tidak ada sebetulnya dari lahir emang anak saya dilahirkannya dari dulu tuh lahirnya emang udah manja, nggak ada Mas Ari. Tidak ada anak yang manja. Yang ada adalah anak yang dimanjakan oleh orang tuanya atau yang mengasuhnya. Seperti itu. Jadi ada dua hal yang sangat berbeda. Gitu ya. Iya. Betul ya. Jadi udah SMP gitu makan disuapin sama mbaknya gitu. Terutama yang waktu itu ya, yang waktu pandemi itu kan ada sekolah online ya. Banyak anak-anak yang memang sambil sekolah, sambil ada, aduh ini anak saya belum sarapan sih, sambil disuapin gitu ya. Sambil Zoom, ya. Oke, nah itu juga menumbuhkan mental yang daya juangnya kurang ya Bu ya. Ya, jadi orang tua ya harus sadar bahwa kalau anak terbiasa hidup disiplin, tahu susah, mereka akan lebih tahan banting. Mereka akan bisa juga terhibur. Kesenangan yang sederhana, yang kecil pun mereka akan bersyukur ya, bisa menghargai. Seperti itu. Jadi sebetulnya kesulitan itu akan menjadi pemicu untuk bisa maju, untuk bisa bertumbuh. Ya, kadang-kadang ketika sukses mereka juga akan menghargai proses lebih daripada hasilnya. Jadi kalau anak-anak yang memang bertumbuh dengan daya juang, mereka tahu susahnya, tahu sulitnya, dan ketika mereka sudah berhasil melewati, mereka akan melihat bahwa wah, luar biasa ya perjuangannya dari zaman dulu.
Begitu pula dengan orang-orang tua ya, kadang-kadang yang diceritakan itu masa lalu itu yang kesulitan-kesulitan yang sudah dihadapi gitu. Bukan waktu dulu dia dapat hadiah apa, bukan. Tetapi bagaimana dulu, dulu mah kakek seperti ini, nenek seperti ini, dulu mah susah, dulu mah apa. Jadi memang hal-hal seperti itu yang akan menjadi modal ya untuk kita melangkah ke depan. Bagaimana anak-anak bisa melihat bahwa ya memang begitulah kehidupan. Kehidupan itu di dalam tantangan, kesulitan. Tapi yang pasti kita harus ajarkan kepada mereka bahwa di dalam setiap tantangan, kesusahan, ada Tuhan yang menjadi kekuatan dan menjadi topangan ya buat mereka. Nah itu yang penting. Jadi kita tidak mengajarkan kepada anak-anak bahwa wah hidup mah harus enak, hidup harus nyaman, tidak seperti itu. Tapi kita mengatakan bahwa mengajarkan kepada mereka bahwa kehidupan dengan berbagai masalah, rintangan, tantangan itu dapat kita hadapi gitu. Apapun dapat selalu ada jalan keluar ya, seperti moto LK3 ya. Selalu ada harapan, selalu ada cinta. Nah, ketika anak-anak merasa bahwa wah, pokoknya tantangan apapun, kesulitan apapun, yang pasti ketika kita bergantung sama Tuhan, saya pasti bisa melewati. Nah, ini poin ini yang dapat menjadi bekal seumur hidup bagi anak kita. Nah, Ibu Helni, apakah ada batasan, Bu, bagi orang tua dan anak ketika keluarga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Apakah memang harus disembunyikan dari anak atau disampaikan kepada anak sehingga anak ini memiliki daya juang, Ibu Helni? Ini kan kadang-kadang jadi pro dan kontra begitu, Bu Helni. Betul. Ya, menurut saya adalah lebih baik ketika anak-anak bisa mengerti juga kesulitan orang tua. Banyak juga orang tua yang bilang, udahlah yang penting saya susah cari uang, yang penting anak-anak mau sekolah aja. Nggak usah mereka tahu kesulitan kita sebagai orang tua. Nah, ketika anak-anak tidak tahu ya, bagaimana orang tua tuh kesulitan, bekerja keras dan sebagainya, dia tidak akan tahu bahwa kehidupan tuh seperti itu realnya gitu ya. Ketika dia tahu, oh memang hidupnya nyaman, enak, orang tua saya selalu memberikan. Nah bagi dia, kehidupan itu tidak real. Dikan tahu pergumulan daripada orang tuanya. Walaupun mungkin ada hal-hal detail yang tidak perlu kita sampaikan kepada anak di dalam usia tertentu. Untuk anak-anak yang sangat kecil, yang remaja, dan mungkin yang dewasa. Tentu saja itu akan kita pilah sesuai dengan nilai-nilai keluarga yang kita miliki. Gitu. Nah, ketika anak-anak sudah kecil, iya, papa mama harus cari uang tidak mudah. Nah, mungkin hal-hal seperti itu kita sudah sampaikan dari anak yang kecil. Dia tidak usah tahu ya saldo kita ada berapa mungkin yang membuat dia nanti khawatir dia nggak bisa sekolah gitu ya. Kita tidak perlu sedetail itu, tetapi kita harus menyampaikan bahwa ada hal-hal yang berkat Tuhan yang kita terima. Waduh, untung Tuhan memberkati kita loh. Kalau enggak, bagaimana kita menjalani hidup ini? Jadi anak tahu, oh memang hidup itu harus bergantung sama Tuhan. Jadi bukan dengan khotbah di rumah gitu bukan hanya nasihat kita sebagai orang tua, tetapi dengan realita kehidupan yang kita ceritakan kepada anak-anak. Dari situ anak-anak bisa belajar, oh iya ya papa mama saya tuh tinggal gampang loh membesarkan dan mengasuh saya, menghidupi keluarga ini, tetapi mereka bergantung sama Tuhan dan kita bisa melewatinya sampai saat ini. Iya. Seperti itu. Betul. Dan itu kan buat anak juga belajar mengenai daya juang dan juga menumbuhkan akar iman yang kuat akan Tuhan ya, Bu ya. Iya betul. Jadi seperti di dalam Amsal 22 ayat 6 ya Mas Ari ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita sebagai orang tua tidak akan selamanya bersama dengan anak-anak kita. Tapi kalau kita sudah mendidik mereka ya sesuai dengan jalan yang patut baginya. Kita sebagai orang Kristen ada firman Tuhan yang bisa kita jadikan landasan untuk mendidik membesarkan mereka. Nah, kita tidak usah lagi khawatir ataupun takut karena mereka akan punya jalannya sendiri gitu. Karena memang ya di dalam usia yang kita ya saat ini kita sudah membekali anak-anak
bukan hanya dengan materi, tetapi juga dengan bekal seperti ini ya. Bagaimana mereka bisa fight di dalam kehidupan ini, itu juga akan membuat kita sebagai orang tua merasa tenang. Karena kita sudah melakukan bagian kita. Ya, betul, betul. Lebih baik kita nangis beberapa tahun daripada kita nangis seumur hidup ya, Bu ya. Iya, betul Mas Ari. Oke. Karena kehidupan ini kan kita tidak bisa prediksi ya. Betul, betul. Situasi dunia terus berubah ya, zaman juga terus berubah, berkembang. Jadi kalau kita bisa membekali anak-anak dengan daya juang yang baik ya, tentu saja kita juga bisa lebih tenang menghadapi hari-hari ke depan gitu. Bagaimana mereka itu tentu saja sudah mampu untuk mereka berjuang sendiri. Wah, ini sebetulnya masih banyak yang harus dikorek-korek ini dari Bu Helni ya. Hampir 1 jam kita sudah ngomong, Bu. Kayaknya baru mulai. Nah, Ibu Helni, ada hal yang ingin ditambahkan sebelum kita ke kesimpulan apa yang kita bahas hari ini, Bu Helni, mengenai bagaimana menumbuhkan dan juga tentang daya juang anak ini, Bu Helni. Ya, sebagai orang tua tentu saja kita merasa tidak mampu ya, karena dengan anak 1, anak 2, anak 3, dengan karakter mereka yang berbeda, tentu saja kita juga tidak bisa memenuhi apapun yang mereka butuhkan gitu. Tetapi kita sebagai orang tua punya senjata, yaitu doa kita ya. Teruslah berdoa gitu, dan bimbing anak kita sesuai firman Tuhan, supaya mereka boleh menjadi anak panah yang bisa berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, inilah yang bisa kita lakukan, karena ketika anak-anak sudah besar, semakin jauh dari jangkauan kita, tetapi doa kita bisa menjangkau mereka. Oke, iya, ini luar biasa ya Sobat Maestro ya, dan bukan kebetulan ya hari ini kita mendengarkan ya mengenai daya juang anak, dan biarlah apa yang disampaikan Ibu Helni ini juga boleh menjadi perhatian kita semuanya. Ibu Helni, terima kasih buat hari ini untuk edukasinya dan sedikit cubitan-cubitan kecil supaya kita sama-sama Mas Ari, semoga menjadi berkat bagi semua Sobat Maestro yang mendengarkan acara ini. Oke, dan jika Sobat Maestro membutuhkan layanan lebih intens, nanti bisa menghubungi kami. Kami akan memberikan call center dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Ibu Helni, terima kasih buat hari ini, Bu Helni. Sama-sama Mas Ari, Tuhan berkati. Baik Sobat Maestro, dari Gerah Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Ibu Helni, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Mohon diri dari program Pelangi Kasih. Kita akan ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Anda boleh memberikan saran ataupun juga topik-topik yang ingin kami bahas di kolom komentar. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Tuhan memberkati. Wanita yang kuat dan mandiri adalah wanita yang mampu membahagiakan diri sendiri. Mereka memiliki kepercayaan diri, mampu menjalin hubungan yang sehat, mampu mengekspresikan diri apa adanya, sehingga menjadi wanita yang kuat dan mandiri dengan menjadi diri sendiri dan menjalani keseharian sesuai tujuan hidup. Simak perbincangan seputar dunia wanita dalam Pelangi Kasih hari Selasa hanya di 92,5 Maestro FM.